hamba. Jadi yang disebut hamba dalam ibadahnya kepada Allah itu dengan ketaatan, tunduk, patuh secara totalitas kepada zat yang menciptakan dan yang mengkaruniakan segala apa yang diperlukan oleh si hamba. Ya. Kita patuh, kita taat pada ibu bapak, bukan menyembah. Karena patuhnya kita tidak meyakini bahwa merekalah yang menciptakan kita dan yang memberikan rizki pada kita. Adapun mereka memberi nafkah pada kita, itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ya. Nah, jadi perintah menyembah ini yang harus dilakukan oleh seorang hamba dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya penyembahan kepada Allah, di mana ibadat si hamba tersebut dapat kita lihat dari 3 ciri, 3 bentuk yang dapat disaksikan sebagai bukti bahwa dia adalah hamba Allah. Yang pertama, abdun, seorang hamba, dia tidak akan mengatakan bahwa apa yang dimilikinya itu miliknya semata-mata, miliknya secara hakiki. Tidak. Dia akan mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Ya. Nabi Allah Sulaiman udah segala macam diberikan, Masya Allah. Ini nabi yang luar biasa kaya. Ya. Kemudian bisa memerintahkan setan. Setan itu tunduk pada Nabi Allah Sulaiman. Ya, memerintahkan angin. Nah, di mana suatu nikmat yang diberikannya tersebut oleh Allah kepada beliau, beliau mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah nikmat Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur terhadap nikmatnya. Nah, ya, tidak. Nih, orang kaya, saya pintar cari harta. Kalau saya nggak pintar, bagaimana saya bisa kaya? Kita lupa, ya, bahwa segala yang nempel pada diri kita ini bentuknya semuanya tambahan. Maksudnya apa Ustaz tambahan? Begini. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, adakah kita membawa sesuatu? Ada orang lahir udah pakai popok, ada. Harta popok pun nggak dipakainya lah oleh kita. Ada pengetahuan yang kita dapat saat kita lahir? Nggak ada. Itu semuanya tambahan. Kita lahir dalam keadaan telanjang, kita lahir dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui sesuatu apapun. Lambat laun Allah berikan karunia-Nya satu persatu sampai saat ini nikmat Allah tidak berhenti. Tapi kemudian kita lupa bahwa dahulu kita orang yang tak berpunya, kita memiliki segala sesuatu itu merupakan karunia Allah, kita lupa. Kita menunjuk diri kita bahwa kitalah yang memiliki segalanya. Nah, saat suatu titipan, suatu amanat yang diberikan tidak dijaganya dengan amanah, maka kelak akan diambil, baik secara paksa atau perlahan-lahan. Ini hadirin sekalian. Maka kita lihat ada orang yang kaya luar biasa, hanya beberapa saat dia jadi orang yang miskin terlunta-lunta. Ada yang orang hebat, punya jabatan tinggi dan lain sebagainya, di hari akhirnya dia bukan siapa-siapa, bahkan dihinakan orang.
Ya. Banyak orang yang memiliki ilmu, dia sombong akan ilmu yang Allah Ta'ala beri. Dia menganggap enggak ada orang lain yang pandai kecuali dirinya. Suatu ketika, ya, sebutlah misalkan kanker otak atau rusaknya sel saraf otak, sehingga semua, ya, penyimpanan yang namanya keilmuan informasi yang didapati telah berpuluh tahun pun hilang, dia lupakan. Kembali menjadi orang yang tidak mengetahui apa-apa. Ada profesor doktor, udah hebat luar biasa, kemudian blank, gak ingat apa-apaan. Ini ketika nikmat yang Allah Ta'ala telah beri, Allah ambil kembali. Karena semuanya milik Allah, terserah Allah. Jangan yang di luar kita. Sampai diri kita ini, kita punya ruh, kapanpun Allah mencabutnya, itu hak Allah. Karena Allah lah yang memiliki segala apa yang ada. Nah ini hadirin, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa-apa yang di bumi dan apa-apa yang di langit, dan apa-apa yang di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Nah hadirin, semuanya milik Allah. Apa milik kita? Tidak ada. Nisbi sifatnya kalau kita katakan milik kita. Ya. Jadi orang yang disebut hamba, dia sadar sebagai hamba, diyakini bahwa dirinya adalah hamba Allah, dia tidak akan pernah mengatakan ini milik saya, semuanya punya saya orang paling kaya, paling pintar, ya, semuanya karena hasil usaha saya. Ya, kita lupakan yang disebut dengan karunia yang Allah berikan. Nah, ya, seorang mukmin harus mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Ini hadirin. Bahkan ketika ada yang hilang dari sesuatu dari kita, atau kita ditimpa suatu musibah yang tidak mengenakan hati, apa kita katakan? Istirja kita. Kita kembalikan segalanya kepada Allah dengan ungkapan, dengan ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, inna sesungguhnya kami, lillah milik Allah. Jangankan harta kita, diri kita milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami, ilaihi hanya kepada Allah, raji'un kembali. Hanya kepada Allah lah kami kembali. Ini yang pertama hadirin. Yang kedua, dikatakan sebagai hamba, ya, katakan sebagai hamba, yakni yang kedua, si hamba aktivitasnya hanya berkisar pada apa yang Allah perintahkan dan dalam berusaha menghindar segala apa yang Allah Ta'ala larang. Itu aktivitasnya, ya, aktivitas dari seorang hamba yang sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk menyembahnya. Nah, sekarang pertanyaan tentunya, adakah aktivitas yang bukan dalam rangkaian ibadah kepada Allah? Jawabnya tidak ada. Ustadz, makan, kan kita kalau makan lagi nggak sholat. Ketika makan bisa jadi ibadah. Ketika makan kita baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kadang-kadang doa-doa yang diajarkan orang-orang tua dahulu, guru-guru kita dahulu suka bid'ah-bid'ahin oleh anak-anak sekarang, ya. Mungkin karena mereka kurang baca atau belum pernah dapat hadisnya. Allahumma barik lana itu ada di al-azkar al-nawawiyah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen punya buku lengkap tentang doa Nabi, wiridnya Nabi, ya, itu ada buku tebal sekali, banyak diterjemahkan. Ada beberapa penerbit di Indonesia yang menerjemahkan. Nama buku aslinya Al-Azkar An-Nawawiyah, ya,
maknanya zikiran-zikiran Nabi, doa-doa Nabi. Yang susun Al-Imam Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi, ulama besar yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, 676. Ya. Ini Al-Imam An-Nawawi. Dimashqi. Ya, Nawa itu wilayah Damaskus, ya. Suriah saat ini. Baik sekali, bagus sekali itu kalau kita mau tahu doa-doa Nabi. Nah, jadi hadirin sekalian, kita doa Allahumma barik lana. Ada ini dalam Al-Adhkar yang meriwayatkan Ibnu Sunni, Al-Imam Ibnu Sunni. Sebab mereka yang melihat kesana kemari, dicari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak ketemu. Hadisnya nggak sahih kali saat. Kenapa emang? Di Sahih Muslim, Sahih Bukhari kagak ada. Emangnya hadis sahih di Sahih Bukhari Muslim doang? Ya. Di Sunan Abu Dawud ada, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya. Kitab hadis itu banyak sekali. Ya. Nah, jadi kita doa Allahumma barik lana, ya Allah berkailah bagi kami fima razaqtana, apa yang kau rizkikan pada kami, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari api neraka. Kok makanan hubungannya api neraka, Ustaz? Kaitan erat sekali makanan sama api neraka. Kenapa? Karena ya dalam satu hadis wa innal abda nabata lahmuh min sukhtin fannaru aula bihi. Seorang hamba yang daging daripada tubuhnya ini tumbuh dari barang haram, maka api neraka lebih layak baginya. Naudzubillah. Nah, hadirin ya. Jadi kalau tubuh kita ini ada terselip barang haram, naudzubillah, nah api neraka lebih layak baginya. Ada tuh hubungannya dengan api neraka, makanan yang kita makan. Jadi jangan lihat label halalnya doang. Jadi kalau kadang-kadang mungkin kita pernah dengar ada di warteg marah nih, ya, pemilik warteg, ini ayam halal gak nih? Potongnya bener gak nih? Waduh, iya. Jawabannya gimana? Ini pemilik warteg, ini halal Pak. Duit Bapak halal gak? Yang Bapak belanjakan buat makan di warteg kami ini halal gak? Jangan-jangan boleh korupsi lagi. Kok korupsi jangan belanja di sini Pak. Nah ini ya. Jadi ada demikian ya, disebut dengan ada haram zati, ada haram maknawi, secara zat atau secara makna. Kita doa, habis doa kita niat, ya Allah semoga makanan ini akan menjadi energi bagiku untuk beribadah kepadamu. Subhanallah ya. Kita niat supaya ini perut dapat hak untuk diisi, tubuh untuk memperoleh nutrisi. Jadi pahala itu. Ini hadirin ya. Baca bismillah, doa, kalau lupa tengah-tengah baca masih sunnah, boleh bacanya bismillah fi awalihi wa akhirihi atau bismillah awalahu wa akhirahu, ya, awalahu wa akhirahu itu jadi zaraf. Kalau fi akhirihi, fi awalihi wa akhirihi jar wa majrur tentunya ya. Kita baca itu setan bakal keluarkan kembali tuh makanan yang dimakan bersama kita. Ini hadirin ya. Selesai doalah kita. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ibadah luar biasa. Ini makan aja bisa jadi ibadah. Ya. Apapun bisa kita jadikan ibadah. Jadi orang yang disebut ibadah bukan harus mutlak di masjid, tidak demikian. Ada seorang sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hadirin, suatu hari beliau ngajak sahabatnya, yuk ikut saya yuk ke pasar. Abdullah bin Umar, mau apa kita di pasar?
Kamu mau belanja? Enggak. Mau dagang? Enggak juga. Terus mau ngapain? Belanja enggak, dagang enggak. Mau ngapain ke pasar? Ayo ikut aja. Sesampai di pasar itu Abdullah bin Umar setiap ketemu orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi cuman untuk memperbanyak mengucapkan salam kepada orang-orang mukmin. Pahalanya besar, subhanallah. Hadirin, gampang itu cari pahala. Gampang ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum, dapat pahala. Nah ini ya. Jadi orang yang betul-betul kalau udah sholat sunnah udah, baca Quran udah, zikir udah, apalagi ya. Nah, tinggal sosialisasi yang baik deh dengan sesama. Nah ini hadirin, banyaklah jalan menuju Allah. Jadi banyak jalan menuju Roma, lewat mana? Kalau banyak jalan menuju Allah, luar biasa kita bisa saksikan. Nah ini hadirin, jadi ini yang kedua ya, sebagai seorang hamba aktivitasnya selalu dipergunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak disia-siakan tuh. Ya. Sebab sesaat dari waktu yang berjalan atas diri kita di alam dunia ini kita gunakan bukan sesuai dengan tujuan penciptaan itu, waktu itu, kesempatan, niscaya kita menjadi orang yang akan menyesal berkepanjangan. Ya Allah. Ya, ada suatu waktu yang kita gunakan bukan atau tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya waktu tersebut. Makanya ingat kembali ya tentang waktu. Oleh sebab itu guru-guru kita ajarkan kita, selesai kita belajar dulu, insya Allah sama nih sama saya ya. Waktu kita selesai belajar, guru-guru kita di madrasah itu bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baca wal 'asri setiap selepas belajar. Ini ya. Jadi waktu ini penting sekali lagi. Jangan sampai terlewat tanpa ibadah kepada Allah. Bebenah Ustadz nyapu nih kayak kaum ibu ya, nyapu, ngepel ya, bebenah, ngerapiin dapur lah, kamar lah. Ingat hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah Maha Indah, Allah mencintai keindahan. Tuh. Ya, jadi kita mesti rapi. Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Yang kebek-kebek tidak disukai Allah. Kebek apa ya bahasa Indonesianya? Berantakan. Ya, kebek, berantakan. Kayak kapal pecah gitu ya. Nah, enggak senang tuh. Yang rapi, Masya Allah ya. Umat Islam seperti itu. Nah, jadi termasuk buang sampah sembarangan itu enggak ditolerir dalam syariat. Dosa itu, bukan enggak dosa, dosa buang sampah sembarangan. Ya. Nah, jadi itulah lingkungan ya. Ini Allah sudah ciptakan sebaik-baiknya ekosistem. Nah, kemudian yang terakhir, seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang baik adalah ya, hamba tersebut tidak akan pernah mengatakan pasti atas rencana yang dibuatnya. Saya pasti akan bisa menyelesaikan. Jangan, insya Allah ya. Yang punya kuasa, yang punya kehendak Allah. Kita nggak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan kebaikan, tidak ada upaya untuk menghindar dari kejahatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, hadirin, ucapkan insya Allah. Kita ini hamba lemah kita. Nah, jadi hadirin, dengan 3 ciri ini kita bisa melihat dalam diri seorang hamba yang baik ya, kalau ada 3 ciri tersebut.